Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan nomor induk mahasiswa 215010009 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini Senin 29 November 2021 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi akhlak terpuji bagi diri sendiri, submateri kreatif, produktif, dan inovatif pada kelas 9 MTS Tarbiyatul Akhlak Kramat Watu Kabupaten Serang tahun pelajaran 2021-2022. Berikut adalah kepesertaan saya dalam ini berupa kartu registrasi peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya, marilah kita membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Sebelum dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Yang dipanggil, silakan maju. Aginsa, Anggun Nurmala, Asif Nurmala, hadir.
Atika Melani, Jadi Haryadi. Sakit sudah berapa hari? Baru 1 hari ya? Kita doakan semoga Dedi Haryadi cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Farhan Fatmawati, Irmawati, Lutika Najwa Aulia, Maira, Muhammad Suheri, Nining, Mulajija, Ratu Indit, Tika Agustin, Sanda Badawi, Saskia Apriliani, Septi Putri Ramadan, Ahmad Dania, Siti Romja, Tahu Putri, Ubu Munajah, Jahratul Nufus. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang berilmu dan bekerja keras. Agar mendapatkan ilmu yang maksimal, kita harus bekerja keras. Tentunya ada kaitannya dengan materi pada kesempatan hari ini. Materi pada hari ini yaitu kreatif, produktif, dan inovatif. Ada kaitannya ya, agar kita jadi orang yang sukses, memanfaatkan ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, tentunya memerlukan kreatif ya. Bagaimana kreatif kita, tentunya juga kita harus inovatif, melakukan pembaruan. Nanti akan kita bahas pada materi pada hari ini. Pada materi ini yaitu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ada 4. Yang pertama tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar 1.3 yaitu tentang spiritual adalah menghayati kebenaran perintah agama, menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. KD kedua yaitu mengamalkan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian setelah belajar itu bukan hanya tahu ilmunya saja, tetapi diharapkan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar ketiga yaitu menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nanti kita akan diskusi mengenai hal itu ya. Dan kali terakhir yaitu mengomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif dalam keseharian. Mengomunikasikan, nanti kalian presentasi di depan membacakan hasil. Kemudian ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Kalian dapat dikatakan berhasil belajar materi ini apabila memenuhi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menghayati dan meyakini kebenaran perintah agama. Itu dari KD yang pertama ya. KD yang kedua, indikatornya mempraktikkan perilaku kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD yang ketiga, menyimpulkan pengertian contoh dan dampak positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Bagaimana cara menyimpulkannya? Nanti kalian berdiskusi ya, nanti disimpulkan apa itu kreatif, apa itu produktif, apa itu inovatif, lalu diskusi nanti. Dan
indikator yang terakhir yaitu menunjukkan contoh perilaku kreatif, produktif, dan inovatif. Setelah berdiskusi nanti kalian tahu mana sih contoh kreatif, mana contoh produktif, dan contoh inovatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian kreatif, produktif, inovatif dengan baik dan benar. Itu tujuannya ya. Semoga tujuan pembelajaran ini tercapai dengan baik. Amin. Tahapan pembelajarannya yaitu kita menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw. Seperti kemarin yang baru tahu tipe jigsaw itu kalian sekarang sudah dibentuk ya kelompok kan? Masing-masing kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing. Contoh, satu kelompok 4 orang kan? Satu anggota nanti bertanggung jawab tentang pengertian kreatif, ya, pengertian kreatif, inovatif dan produktif. Anggota yang lain nanti bertanggung jawab tentang dalilnya. Anggota lainnya, yang satunya, anggota ketiga bertanggung jawab tentang ciri-ciri kreatif, dan anggota yang keempat nanti bertanggung jawab tentang dampak positif, kreatif, dan lainnya. Nanti, jadi setelah ini kalian akan bisa menyebar, ya, membahas materi masing-masing. Contohnya di sini menjelaskan tentang pengertian kreatif. Nanti semua kelompok yang bertanggung jawab tentang pengertian kreatif di sini. Nanti di sini contoh tentang dalil kreatif. Jadi anggota yang lain yang bertanggung jawab tentang dalil kreatif untuk sini. Ya. Sebelum diskusi dimulai, silakan perhatikan terlebih dahulu video penjelasan berikut. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan yaitu berupa karya ilmiah. Kreativitas keterampilan berupa prakarya fashion dan memasak, ataupun ada banyak lain contohnya. Kreativitas kesenian yaitu berupa karya seni, dan kreativitas olahraga adalah menjadi seorang olahragawan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, dalil perintah kreatif. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwalin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bentuk atau ciri-ciri orang kreatif.
ingin mencoba yang baru atau tidak suka meniru. Yang kedua, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Yang ketiga, selain beribadah, hidupnya tidak monoton atau itu-itu saja. Yang keempat, banyak akal dan ide yang membangun. Yang kelima, lebih menghargai proses daripada hasil. Yang keenam, prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Yang ketujuh, tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat. Yang kedelapan, wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi. Dan yang kesembilan adalah orang tersebut dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi. Yang keempat, rajin berlatih untuk berkreasi. Yang kelima, pantang menyerah sebelum berhasil. Yang keenam, tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jika ada ide baru, inginnya segera melakukannya. Yang keempat, dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Selanjutnya adalah dampak positif sifat kreatif. Yang pertama, perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi. Yang kedua, memiliki sifat dinamis atau tidak monoton. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang keempat, tidak ketinggalan zaman, tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Yang keenam, bertambahnya teman dalam berkreativitas. Dan yang ketujuh adalah hidup lebih layak atau berkecukupan. Selain kreatif, ada juga yang namanya produktif. Apa itu produktif? Produktif itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Dalil perintah bersifat produktif. Dalil perintah bersifat produktif sama dengan dalil perintah bersifat kreatif, yaitu Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kesimpulannya, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri. Jika kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri, begitu juga Allah. Allah tidak akan pernah mau mengubah nasib kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berperilaku produktif. Yang pertama, tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain. Yang ketiga, hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. Yang keempat, tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Dan yang kelima, biasanya memiliki bakat tertentu. Selanjutnya adalah cara-cara membiasakan berperilaku produktif. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus gemar berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, tekun dan ulet dalam bekerja. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Yang keempat, percaya diri dan optimis dengan keberhasilan. Dan yang kelima, tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Inovatif. Apakah inovatif? Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Contoh, sebuah rumah modelnya rumah kuno, lalu rumah itu
dengan pengecatan. Jadilah rumah yang indah. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berperilaku inovatif. Antara lain, tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu luang. Yang ketiga, banyak ide dan banyak akal. Yang keempat, suka mengadakan pembaharuan atau berinovatif. Yang kelima, memiliki sifat kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baiklah, anak-anak. Tadi serius amat melihatnya sampai ada yang menceng. Baiklah, dari video tadi, apakah ada yang ditanyakan dari hasil pengamatan tadi, melihat video selama 7 menit? Kalau ada, silakan ajukan tangan, sebutkan nama dan bertanya. Jadi, siapa namanya? Bagaimana siswa agar dapat kreatif? Tepuk tangan untuk kreatif. Bagaimana caranya siswa untuk kreatif ya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana siswa untuk kreatif katanya? Mungkin? Jadi siswa agar bisa kreatif itu sangat mudah, yaitu ingin mencoba hal yang baru, ya, ingin mencoba hal yang baru. Contohnya ada pelajaran seperti ini, kita menggunakan metode yang baru, kita semangat. Metode jigsaw, bagaimana sih jigsaw itu? McDonald, bukan. Kita mencari tahu, namanya kreatif. Contoh, apabila guru terlambat masuk kelas, kalian tidak ribut, tetapi ada buku mata pelajaran kita baca-baca, itu namanya kreatif. Atau ada jam kosong, jajan sudah selesai, istirahat sudah dirasa cukup, tetapi bel sekolah belum berbunyi, kalian ke perpustakaan baca buku, itu namanya orang ya kreatif, memanfaatkan waktu untuk belajar. Itu ya, bisa dimengerti. Satu, tuh. Baiklah, sekarang kita ke acara inti, yaitu berdiskusi dengan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw. Bapak akan membagikan masing-masing kelompok seperti kemarin dengan kertas ini, ya. Nanti kalian bagi di kelompoknya masing-masing aja. 1, 2, 3, 4 kan? 4. Masih ya? 1, 2, 3, 4. Silakan bagi di kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kertas yang sudah kalian pegang sudah dibagi, bagi masing-masing. Kamu kebagian ya? 1. Kurang 1. Warna apa? Coba ada yang lebih ya? Yang birunya ada 2. Nah, yang hitamnya berarti. Perhatikan, kertas yang sudah kalian pegang itu keterangannya sudah ada. Warna biru itu tentang pengertian, ya, pengertian kreatif. Warna ungu itu tentang dalil, ya, tanggung jawabnya. Warna coklat tentang ciri-ciri, dan warna hitam tentang dampak positif.
Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan warnanya, sesuai dengan warna kalian. Warna biru di sini, warna biru di sini, warna ungu di sini. Silakan berputar. Warna biru di sini, warna ungu di sini, warna coklat di sini, warna hitam di sini. Silakan pencet. Ya, kita berputar. Bertukar posisinya. Silakan dibuka bukunya, dibuka buku pelajarannya, tulis di LKPD masing-masing yang warna-warna itu, tulis sesuai dengan tanggung jawab kalian masing-masing. Contoh di sini tentang pengertian, silakan diskusikan tentang pengertian di sini. Ini tentang apa? Dalil, diskusikan tentang dalil. Ini namanya kelompok ahli, ya. Nanti dari kelompok ahli kalian akan berkumpul lagi dan menjelaskan ke kelompok asalnya, ya. Sekarang coba dibuka bukunya, di buku sini tentang ciri-ciri. Kreatif berarti berdaya cipta. Kreatif berarti berdaya cipta. Tujuan kreatif adalah hasil daya cipta. Garis miring karya seseorang. Tanpa meniru orang lain. Nilai. Baiklah, waktunya sudah 20 menit. Sekarang silakan kembali lagi ke kelompok masing-masing. Ke kelompok asalnya, silakan kembali lagi ke kelompok ini. Kembali lagi ke kelompok. Baiklah, anak-anak. Setelah kalian berdiskusi di kelompok ahli membahas tentang masing-masing tanggung jawabnya, sekarang tugas kalian menjelaskan dan menyimpulkan
hasil dari diskusi di kelompok ahli tadi kepada kelompok asal masing-masing. Ya, silakan didiskusikan. Contoh nih, dalil tentang kreatif itu ini seperti itu. Silakan coba dijelaskan ke temannya. Kalau mencoba baik, tidak suka meniru. B. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. C. Selain beribadah, hidupnya tidak nonton itu saja. D. Banyak hal dan ide yang beberapa lebih menghargai proses daripada hasil. F. Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Dia tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat. Wajarnya berkreasi, tidak diandalkan. Kalau sudah, silakan ditempel di masing-masing kertas yang sudah disediakan. Nanti ditempel di depan. Silakan tempel di whiteboard. Tempel perwakilan saja. Silakan. Selanjutnya silakan presentasikan perwakilan kelompoknya maju. Silakan kelompok satu dulu. Kelompok satu. Kelompok satu silakan ke depan. Saya perwakilan dari kelompok satu yang menjalankan kajian kreatif. Kreatif berarti dari cipta adalah hasil dari cipta atau karya seseorang tanpa orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Keilmuan, karya ilmiah, kreativitas, keterampilan, karya paslon masuk dalam kreativitas, kesenian, karya seni, dan kreativitas olahragawan dalam kreativitas adalah kemampuan berkarya secara ilmuwan atau secara keilmuan tanpa memiliki hasil karya orang lain. Apakah ada yang ditanyakan? Apa yang dimaksud produktif itu? Produktif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama kolektif. Hasil yang didapatkan bersama-sama akan meniru orang lain. Biasanya sifat produktif diiringi dengan sifat kreatif agar hasil yang didapatkan lebih berkualitas nilainya. Tetapi tidak ada keharusan produktif bisa tidak jadi orang yang tidak tergantung dengan apa-apa. Otomatis Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. tentang ciri-ciri orang kreatif. Ciri-ciri orang kreatif antara lain selalu ingin mencoba yang baru, tidak suka meniru, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Selain beribadah, hidupnya tidak menonton itu saja. Banyak akal dan ide yang membangun, lebih menghargai proses daripada hasil.
Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Tidak mudah takut dengan hal yang baru dilihat. Wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi. Dapat diandalkan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ciri-ciri produktif? Ciri-ciri produktif sebagai berikut: tidak menampakkan wajah buruk karena memiliki kelihatan yang menghasilkan. Perilakunya lebih serakah karena merasa tidak merepoti orang lain. Mulutnya lebih tertutupan dan dapat membantu orang lain. Tidak suka berpaku tangan, menganggur. Biasanya memiliki bakat tertentu. Hati-hati punya hati. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, setelah berdiskusi dan menggali informasi, apakah kalian sudah mengerti tentang kreatif? Apakah kalian mengerti tentang produktif? Apakah kalian mengerti tentang inovatif? Baiklah, kita tarik kesimpulan bahwasanya kita dalam belajar, dalam hidup harus kreatif, inovatif, dan produktif. Jadi kesimpulannya, akhlak terpuji bagi diri sendiri yang telah kita pelajari yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Dimiliki oleh kalian semua ya, harus dimiliki agar apa? Agar kalian telah menjadi orang yang sukses. Amin. Orang yang berhasil. Amin. Baiklah, setelah berdiskusi dan mempresentasikan, sekarang kita akan melakukan refleksi dan evaluasi ya. Jadi Bapak akan bagikan LKPD individu. Ini beda dengan LKPD kelompok yang telah dibagikan. Kalau ini masing-masing ya, isi nama dan jawab pertanyaan. Baiklah, waktu pengisian LKPD sudah selesai. Sekarang silakan kumpulkan di meja masing-masing menjadikan satu, nanti saya ambil. Dan juga kumpulkan LKPD kelompok masing-masing. Digabungkan di satu. Untuk pelajaran ini dicukupkan saja, dan untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang adab kepada saudara, keluarga, dan tetangga. Silakan dibaca di bukunya di rumah untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita akhiri saja perjumpaan
pada kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.